mendengarkan Dia. Aku akan meluputkan dan memuliakannya, dengan umur panjang akan kupenuhi Dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Hari Minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita bersama-sama akan mendengarkan kisah Tuhan. Kita pun diajak untuk menjadi pemenang. Pemenang terhadap apa? Pemenang terhadap godaan-godaan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk merayakan perayaan ini. Nung pamanay kama Yesus Kristus tidak ipaligay mailagay mapayubo. Ito na ako po. Dia daw dapat ko, hindi ka na ako. Dia kay ito dia daw dapat ko, hindi ka na ako. Hindi ka kay para mana. Yesus kide. O de na mata pamala. Kung napiya ka penepiya. Kaya dia daw dapat kita ingado kita mana ako. Dia kaya kita mana ako ini. Dia ini nama ini akan itu beberapa kali dan dia ikut. Jika ada yang doa dapat dia. Dia ini itu ini ya. Ini kira pada teki-teki itu. Marilah kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang sering jatuh dalam dosa karena kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada perangkatan Orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke jalan hidup yang kekal. Mari kita menyatakan tobat kita dengan menyanyikan lagu Tuhan kasihani. Lagu Tuhan kasihanilah kepada Bakti 179. Tuhan kasihanilah kami dua. Kasihanilah kami.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pengakuan imam bangsa terpilih, pembacaan dari kitab Ulangan 26 ayat 4 sampai 10. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsa selain tentang hal persembahan, katanya, imam harus menerima kuah kemaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: dahulu bapakku, yaitu Daud, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Dia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesencaran, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangannya yang kuat dan lengan yang kuasa dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang lalu duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan
Tuhanlah tempat perlindungan dan kubur pertahananku. Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di jalan kesesatan. Walau betapa tidak akan menimpakanmu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di jalan kesesatan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkuk pada batu. Singa dan ular sedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkan dia dan memulihkannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Pengakuan iman orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja
yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, umat silakan berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab,
ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang Tuhan Yesus cintai. Pada Minggu Prapaskah yang pertama ini, sabda Tuhan hendak menyapa hati kita, hendak menyampaikan kepada kita pentingnya bersyukur, mengakui iman akan Tuhan, dan menghadapi godaan dengan teguh. Nukama naitama Yesus Kristus tidak ipanilai maidilai mateyu po. Ito ko namo iyo doda putu ediga namo. Ediga da putu da hoya Yesus tidak dipipi mana. Nito pipi mana. Iko Gilado, ado, duga hoya mat. Ini mana pete aliare umito tai mana. Iko mana o dipipi. Ito hoya ediga. Dia doda putu namo. Tiada ko iko dia doda putu duga oko. Kami dari ko ado duga iko bodoh. Pada bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Semua keberhasilan, semua jerih payah, sukacita yang kita peroleh, kita diajak untuk bersyukur, karena itu semua adalah berkat dari Tuhan. Bersyukur dengan cara apa? Satu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, dengan membawa persembahan hasil bumi dan mengakui bahwa yang mereka miliki adalah berasal dari Tuhan. Maka di sini sabda Tuhan mau menekankan pentingnya kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Maka jangan pernah kita lupa juga bersyukur, memberikan apa yang kita miliki. Di bacaan yang lain dikatakan persepuluhan. Tidak kita bawa sebagai bukti nyata, tetapi sebagai ungkapan syukur. Kita harus selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Lukai mana isaima Yesus Kristus tidak ipanilai maidilai selupo. Ini ya kaya dia yuwe di bahoya. Iulangan di apole di bahoya. Iko di bahoya mana muko koko mana. Digaya le makutai tuaima. Iko digaya le koko kaya dan kodonte. Ini ya kapoti ya giro, doya giro, ini ya kalea giro. Lunge na to pimaya sayo na to pimaya ini ya kapoti ya yang bata bikipan digaya le teta. Iko dan buka, o Israel dari komaya, o ya ka ini ka o bata bikipan digaya le teta. Yuto pala wala kay ko sa'yo. Kodaya, ubata na, hindi ka po kaya ubata mo kay titiga ko yung hindi ka utaro ko yan, hindi kaya rin kita. Ito ay hindi ka ito ang bumamaya. Kaya dahil konti. Ini
Iya katai ya ka ini ka mutiang yo bata me kini peka ka me ligai peu. Bata me kini pasilaya le ligai peu. Ini ya ka ini ka gaji mutiang yo ini ka wani mutiang yo. Beta ni mi ayo iko ko bata me kini patila ni gaya le ti. Bata me wai kini patila eke gaya le ti. Ora mo ka pe ina ko ino ko to pai maya gati ya ko di de regai ko gati ya ko di de. Gati ya ko di de ko wale ya ko te. Bata me wai kini peka ka me ko te. Ena to pi maya de pi maya bata me wai kini pa ni gaya le te ta. Iko ko ini le bata ni bawa ni sito ai. Bacaan yang kedua yang kita dengarkan, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pentingnya pengalaman pengakuan iman. Pentingnya pengakuan iman yang harus kita lakukan. Pengakuan iman kepada siapa? Pengakuan iman akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dengan hati yang teguh, dengan iman yang kuat, kita perlu mengakui. Karena dengan iman kita akan diselamatkan. Ini ya kaya ko yung bahong maya. Rasul Paulus kila story mana. Iko magi o karante. Ma kadulay din iko. Pete awi. Iko ma kadulay din iko. Pete ito yung oko. Enay damiya. Nilado pa niya yung maya. Poto kaya. Rasul Paulus kila story mana. O biyago di baka. Ini ya kalimi mana. Bata may kinipa. Apa ay bata me gidi ma inay mo ay hibi mana poto te kiya ay maga ini ko de pete awi ini ya kami to kiya riba iko mana ako Rasul Paulus kidali to mana. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk meneladani Yesus yang telah mengatasi godaan-godaan di padang gurun. Ada 3 godaan yang Yesus kalahkan. Yesus berjuang, bukan berjuang lagi, tetapi Yesus menang atas godaan-godaan itu. Iblis dikalahkan. Meneladani Yesus, kita pun diajak untuk mengatasi godaan-godaan kita di dalam kehidupan kita. Dengan iman yang teguh, berpegang pada firman Tuhan dan ketaatan kepada Allah. Yesus mengalahkan godaan-godaan iblis di padang gurun dengan selalu mengatakan firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, Yesus selalu mengatakan dalam 3 kali godaan itu ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu di godaan yang ketiga. Di godaan yang pertama apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di godaan yang kedua, Yesus mengatakan apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Sikap yang Yesus buat ini, Yesus katakan dengan mengalahkan iblis ini, juga menjadi sikap kita. Kita mesti meneladani sikap Yesus ini.
Maksudnya hidup kita jangan jauh dari firman Tuhan. Hidup kita ditantang juga untuk harus taat kepada Allah. Dengan demikian bisa mengatasi godaan-godaan yang ada dalam diri kita. Godaan-godaan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus bisa mengatasinya dan Yesus bisa melawan dengan firman? Di bagian awal dari kitab suci tadi dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah dalam diri kita pun ada Roh Kudus? Apakah ada? Ada. Dalam gereja, saat kita dibaptis, kita menjadi anak Allah dan kita pun dilengkapi dengan Roh Kudus. Dan pada saat kita menerima sakramen Krisma, sepenuhnya kita diberikan Roh dalam diri kita. Kita diteguhkan Roh yang sudah ada dalam diri kita karena kita sudah semakin dewasa waktu itu. Sehingga dengan Roh Kudus itu kita bisa berkarya dalam hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita pun bisa melawan, mengatasi godaan-godaan yang kita hadapi? Tentunya kita pun harus bagaimana berusaha untuk memelihara roh yang ada dalam diri kita. Roh itu sudah ada dalam diri kita, sudah diberikan. Maka bagaimana kita harus menjaganya sehingga hidup kita, diri kita itu senantiasa dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus itu. Bagaimana caranya? Pertama-tama adalah tentunya kita harus menjaga relasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu jangan putus. Dengan cara apa? Melalui berdoa. Jangan pernah kita lupa berdoa setiap hari. Jangan pernah kita lupa berdoa dalam komunitas umat, kelompok kategorial, di komunitas basis, di kombas-kombas kita, atau juga di kelompok kategorial seperti di Mudika. Ini besok kita sudah mau ke Mudika toh? Iya. Biasanya kegiatan Mudika itu orang suka yang kerja, yang main bola, yang senang-senang. Tapi giliran mau datang ikut sembahyang, ini jam sembahyang, ini jam pembinaan, ini jam rekoleksi. Biasa yang kalian lihat itu apa? Kita harus berani mengakui kesalahan kita ya. Yang paling banyak itu di gereja atau di tenda? Di tenda yang paling banyak. Di gereja itu sedikit. Para pastor mau memberikan materi, pemudanya sedikit di dalam ruangan. Padahal yang waita-waita di luar sana itu hampir ribuan pemuda. Orang tertarik bukan untuk memelihara rohaninya, rohnya yang ada dalam diri dia, dengan kegiatan pembinaan, dengan kegiatan rekoleksi, dengan ibadat, dengan perayaan Ekaristi. Tetapi yang ada itu apa? Di tenda. Ya, kita kalah di godaan Yesus yang pertama. Yesus bisa menang, ya, dia bisa melawan keinginan. Ini contoh untuk kita. Yesus itu Tuhan. Kita harus berani melawan keinginan daging, keinginan badan kita.
kita maunya senang-senang saja, kita mau yang makan-makan saja, kita mau yang main-main bola saja, kita mau yang kerja saja. Ini keinginan daging. Kalau kita mau yang begitu terus, kita punya roh yang dalam diri kita itu kita tidak jaga, kita tidak pelihara. Nanti dia jadi lemah. Sehingga kalau godaan datang, kita menang atau kalah? Kita akan kalah. Karena apa? Rohani kita lemah. Kita tidak pelihara. Ya, itu. Umat paroki Kristus Sang Gembala Wedang mari kita dahulukan Tuhan, baru yang lain dari belakang. Dengan begitu kita akan memelihara roh yang ada dalam diri kita. Dengan demikian kita akan melawan, kita akan mengalahkan godaan. Kita menjadi pemenang. Lopay manay tayo. Yesus Kristus kita ipanigay pinitigan tayo po. Inibida ko kayo naman ako. Meray tayo ite. Iko ko na manante. Yesus kiti nabayan kita. Iko nabayan kita iyo ko. Hindi naman Yesus iyo ko ete ko ite. Yesus kike. O kaiti. Uga mepiya. Magape mepiya. Dia dong buya ko. Tere kita ako ibigado kita. Tere kita kita. Tere kita ko kasi ko siya agado kita. Siya kita ko ibigado kita. Yesus kita. Etika pukiko. Tere kita mananawa. Yesus kita mananawa. Yesus ako. Mereka itu naya rio atau itu bete ira cita. Kau mereka cita mana? Dia mau mana aku? Hakikat berapa begini? Mina aku betai cita. Mina aku. Ini begado tete. Berapa begini begado tete? Kau mereka Yesus aku kayak kita magerwara tercapai tergoyang mati tete. Iko mari loka. Pokoknya ulpen tidak boleh tidak cita, ya boleh cita. Pokoknya roh berusta itu benci mereka. Pokoknya marah ini kok teteka, tidak ada cita orang yang bayar kita. Pokoknya roh berusta itu cita. Itu kalau kayak mana ini yang kami terubah. Ini namanya. Udah di bumi tabare, udah mau kurisma mau ditabare, ini ini naro terus ya, terus saya ada tuh mencari orang ini namanya roya kembali, ini model, ini roya kembali, terus roya kembali, itu yang kami tahu ada yang kita, Yesus apa kita ini berete ini kok, jika ada yang orang apa ini kok. Ada yang tahu yang kami tahu ikut pada orang. Maya toa, kami lepai, maya toa kami lepai. Sembayang tahu ini, sembayang tahu ini tetap kita tahu. Ini yang kami lalu tahu yang dia orang, apa itu? Ini ikut orang, apa itu? Ini lalu tahu yang dia. Ini betul dari nabi orang maya. Ini itu naya dia untuk ikut. Ramai, ide dah untuk beraikan. Karena aku dia untuk sembayang pauri kote. Ini betul minati ayuh. Gereja panahayuh. Ini yang ongkas panahayuh. Orang lagi nak untuk bana. Mereka untuk bana. Sembayang pauri kaya mana ibu kote. Ini berapa kali ini? Itu dia punya konten seperti ini ada tanya ini ada ibu gitu ini kok apa gitu Yesus apa kita konten di dalam Matthew ini yang kami tahu kalau kita ini orang ini anak ini sembahyang ini yui ini maga ini berapa ini itu kalau ada tuh itu kita ni gado rupa ko yang ako ni gado pa yang yo apa
tiada itu. Ini yang kami tahu. Tidak ada tetapi aku apa yang berlaku itu. Awal dari kita ini, ekor ini, duit ini, mak ini, beda ini tu. Boleh itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, gereja mengajak kita di masa Prapaskah ini untuk bagaimana memelihara roh yang ada dalam diri kita dengan berpantang dan berpuasa, mengikis sifat kedagingan kita, keinginan-keinginan badan kita. Kita diajak untuk berjuang dengan sikap pantang dan puasa, pelan-pelan belajar untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif di sekitar kita melalui amal bakti dan amal kasih. Amal bakti yang kita lakukan contohnya seperti kita sudah mulai melakukan buat talut gereja. Itu juga bagian dari amal bakti. Ya. Bekerja untuk banyak orang. Bekerja untuk semua orang senang. Kita juga bersama-sama beramai-ramai mengangkat pasir supaya talut gereja kita bisa dikerjakan. Yang lain buat talut, yang lain angkat pasir. Inilah kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan untuk bagaimana melawan sikap egoisme kita. Kadang-kadang sebagai manusia kita sering berpikir untuk diri kita sendiri. Tapi di masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpikir juga orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, untuk bagaimana semua orang bisa senang. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi, kita juga sering bahu-membahu bergotong royong bekerja kebun dari satu kebun ke kebun yang lain. Ini juga kegiatan-kegiatan positif yang terus harus kita tingkatkan dan kembangkan untuk melawan keinginan yang kadang datang pada diri kita sendiri. Juga kita diajak untuk beramal kasih, berbagi. Walaupun kita sendiri berkekurangan, tetapi bagaimana oleh karena iman kita, maka kita melakukan perbuatan kasih terbuka terhadap yang lain yang juga membutuhkan yang ada di sekitar kita. Bisa dalam bentuk saling mengunjungi di saat duka, contohnya seperti yang biasa kita lakukan, kemarin lalu juga kita lakukan, berbagi makanan, ada apa yang ada pada kita berbagi, tetapi harus dengan ikhlas, tidak untuk mencari kesombongan, iya. Tetapi kita memberi dengan ikhlas hati supaya orang lain juga turut merasakan kebahagiaan dari pemberian kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita berpantang, kita meninggalkan kebiasaan buruk kita berpuasa, khususnya untuk mereka dan kita semua yang masih muda, ya, yang nenek-nenek tidak, yang anak-anak kecil tidak, kita yang masih muda, usia SMA ke atas, itu sudah bisa berpuasa. Berpuasa itu maksudnya apa? Kita makan kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Ya.
makan kenyang hanya 1 kali. Jadi kalau 1 hari itu kita biasa makan 3 kali, berarti hanya makannya 1 kali. Makan kenyangnya. Ya. Dan lebih baik lagi kalau memang ingin berpuasa tidak makan, ya tidak makan mungkin tidak seperti Yesus 40 hari. Kalau ada yang nekat boleh juga dicoba. Tetapi kita diajak untuk berpuasa. Gereja mengajak kita berpuasa dengan cara makan kenyang 1 hari hanya 1 kali. Ya itu. Sedangkan berpantang berarti kebiasaan buruk kita yang berlebihan dikurangi. Yang merokok terlalu banyak, 1 hari bisa kasih habis 1 selop, ya mungkin bisa kurangi kah 1 hari 1 bungkus kah, itu namanya berpantang. Begitu saudara-saudari kita, mari kita berusaha meninggalkan kebiasaan buruk dan meningkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga diri kita sendiri semakin hari semakin terbiasa untuk hal-hal yang baik. Naukay mana isayma. Ikut roya kepada ikut iki roh dia lagi ada yang kaite. Ini roh dia lagi. Itu kau yang baik. Dia dong awal ni pada bahu. Iki roh dia lagi ni kau dia dong korante. Jadi mai korante. Ipa agatainte, dia agatainte. Ma agatainte, beda agatainte. Keitai korante, kawai korante. Keitai dodowa. Tega dong bukai na ko to ini ya kaite ko gereja pa. Ulo bida kaite konte. Iko me dia to kaite ko ini na ino mai na ko. Iko dan buka ino mai wa to pai minado. Me mina mai na ko kaya kaite tidak ko konte. Ma ada ini bukika kaitai ko kaya pa bukika kaitai dia konte. Iko ko kaitai dodowa. Dia na ko pai ko. Kau dan aku ipahaga. Ini dari ipahaga dia akan dia. Iko ko ma kalau kaya pa bukika amin ko konte. Kaya na naimir kalau orang ini. Kaya na ipanaga kalau wifi lain. Kau ko ipahaga ada itu. Ma kalau aku orang ko ipa orang wifi ko ini piga iko baya ini ko. Ipai lain ko. Dai ko. Karena tete bagai dia onte. Ini tete bagai media onte. Dia bagai media onte. Iko ko ini tanah iko aro agai tai. Kodonte. Kodo makanya ko. Iyo do teman. Tenai iyo do ko agate ga utano te tai na ewa. Aki ya ide abi no nai ko ewa. Iko ko do agate mo ya ta ko. Agate mo ya ta. Agate bidaro ma. Agate mo ya ma. Idi baro. Iko do iyo do agate na mo. Iyo do na mo. Yang ke kepala orang yang ideologi kalau orang ini toleransi korante. Apa ya ideologi itu nono tapi yang ini toleransi korante. Kalau orang dua yang korante. Ini kok pertama ya orang dua yang tanah orang. Ini nak nono di berupai atau ada Korea apa pena. Kira nak mana nak toleransi. Puto yang itu ya, iko tanah dia lote ya, iko kalau dede mahita koronte, ini yogai dan mami itu nade, ada mau mami yogai nade, Korea SMA anak aku, walau kami ada mau mami itu, iko ini yang kita yang dia doang koronte. Siapa kau tengah dia tu bukan yang mana saya yang orang lawa, itu dia bukan lawa. Siapa orang orang bukan orang itu cepat, itu orang.
Come di Tomario, ini orang di Gea doka. Ini yang amaga ini betul di doka. Dia kalau kai manai kai mamele. Yesus kidoai ke ekagaro kita mana yang kita. Ini namanya ikon biado aro tenemaya aro. Ma ara ipa ara ada di akan ini. Ikon juga oleh mana. Tidak bete. Kalau umito kita ko enai dah kita. Tenai diodo. Keitai, ekolai kita ko. Yesus sampai kita nanti ko nilai yang udah pada kami. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh dan kita bisa melawan godaan-godaan, mari kita menjaga relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, doa pribadi maupun juga doa bersama di Kombas, doa setiap hari Minggu, setiap hari raya. Kita selalu menyiapkan waktu baik untuk Tuhan sehingga relasi kita dengan Tuhan selalu dekat dan kita menipis sifat keinginan diri kita dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan melakukan kegiatan yang baik berdampak positif bagi hidup kita. Dengan demikian kita akan bisa menjadi pemenang untuk bisa mengalahkan godaan-godaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Berkai mana ikaima. Yesus Kristus kita ipan ikaima, iden ikaima. Teiri umupudo. Ini dah umito dubane, ubatan lagi apa ay. Ubatan lagi apa ay ko ay dan nilai oleh. Sebayam tay dini, kei tay dini, ma aga dini, ipa aga dini, ide aga dini, ipo ini aga dini ke depan batala itu ko. Ubatan lagi ma apa itu ko, ubatan lagi di poloba itu ko. Niga ada tay yang yondo maya, ini yang aku tabayang dia. Karena Yesus orang kita maya, neda dia. Itu maka wadah toyang. Mari bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan kekal. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih dan senantiasa berusaha untuk menghadapi godaan-godaan dengan iman. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah di surga. Umat akan menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup si paus dan para uskup mendorong kami umat lebih memperdalam dan memperkembang iman kami
marilah kita mohon, belakanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Marilah kita mohon, Tuhan belakanlah umat-Mu. Bagi semua yang hadir di sini, ya Bapa, sedangkanlah kami bawa pertobatan sejati. Perbaharuilah hubungan kami yang hidup dengan Tuhan dan sesama kami. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah kita pamit. Bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon. Dengan umat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang, teristimewa Bapak Vitalis Tige dan juga saudari Veronica Nelipa yang telah Engkau panggil. Tuhan, kasihanilah umat-Mu, kasihanilah mereka ya Tuhan, dan bukalah pintu surga bagi mereka supaya mereka berbahagia bersama di surga. Marilah kita mohon. Inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan kepada Bakti 234. Ya Tuhan, ya
Ya Tuhan Allah Tritunggal, kami membawa persembahan kepadamu. Diri kami yang lemah, tak berdaya, wujud dan maksud setiap pergumulan hidup kami, hasil usaha dan jerih payah kami, kerinduan, harapan dan cita-cita kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan kami, berkatilah diri kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan doa syukur. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Ia Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau memberikan kesempatan untuk membersihkan hati, yaitu masa prapaskah ini. Maka kami berseru, nafsu yang tak teratur agar dapat mengurus hal-hal yang fana dengan tetap mengutamakan hal-hal yang bakal. Maka kami berseru, agar dapat menghayati kemurahan hati-Mu dan memberi makan kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Maka kami berseru, dari sebab itu kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Lagu Kudus Bukamada Bakti 250. Kudus, kudus, 3. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Marilah berdoa. Ya Bapa, pandanglah dengan penuh kasih semua orang yang ditebus oleh darah Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga karena kekuatan Roh Kudus mereka menjadi umat yang rukun dan bersatu padu. Peliharalah persaudaraan kami dengan Bapa Suci Fransiskus II dan pimpinan keuskupan baru yang terpilih uskup kami. Semoga kami menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri menghadap Engkau bersama Santa Perawan Maria dan para kudus
Semoga kami rukun berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, dan pada saat yang membahagiakan itu kami akan melambungkan pujian, syukur dan memuliakan Dikau. Pujian dan hormat bagimu selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita saling mengampuni di masa Prapaskah ini, dan agar layak mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan ampunilah dosa kami. Jauhkanlah malapetaka dan kebencian dari permukaan bumi, dan anugerahkanlah damai sejahtera. Lindungilah kami terhadap bencana, peperangan dan kelaparan, dan tegakkanlah keadilan di antara para bangsa, sehingga kami dapat penuh harap menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Marilah berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Jangan menjadikan kami, tetapi dengan iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkau kami, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Mari kita saling mengampuni, kita saling memaafkan, kita saling berbagi damai Tuhan di antara kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing sebelum kita menerima komunion.
Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Bersatulah kita rasa Kristus, berjuang dan harapan bangsa. Beragam kebudayaan kita berpadu dalam iman. Tak kenal pemisahan hati dan cipta, majulah kita pemuda Kristus. Bangunlah pemuda tunas bangsa dan gereja. Bangkitkanlah rayamu, hiduplah pemuda gereja. Menyerahkanlah segala bakatmu, membina diri yang sesama. Selalu siap dan berwaspada, berjuang demi iman. Tak kenal pengalaman daya cipta, majulah kita pemuda Kristus. Bangunlah pemuda tunas bangsa dan gereja. Bangkitkanlah rayamu, hiduplah pemuda gereja. Bangunlah pemuda tunas bangsa dan gereja. Bangkitkanlah rayamu, hiduplah pemuda gereja. Waktu dan hari Rabu pada hari PLD Putih.
Kami pemuda pemudi Katolik di tanah negeri Mewodide, siap membangun gereja yang kudus di tengah parian, di dalam iman harapan dan kasih, bersatu dalam cinta Tuhan, membangun lima wadah di tengah parian, dalam perahu putih dan murni kita bersaksi tentang karya Tuhan, dalam pesan Toyito Taman menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami pemuda pemudi Katolik di tanah negeri Mewodide, siap membangun gereja yang kudus di tengah parian, di dalam iman harapan dan kasih, bersatu dalam cinta Tuhan, membangun hemah wadah di tengah parian, dalam perahu putih dan murni kita bersaksi tentang karya Tuhan, dalam pesan Toyito Taman menyatakan kemuliaan Tuhan. Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat, beberapa pengumuman paroki pada masa Prapaskah yang pertama tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Yang pertama, kolekte dan wujud doa minggu lalu. Kolekte Rp114.000, wujud doa Rp225.000. Kolekte Rabu-Abu, wujud doa Rp100.000. Yang kedua, petugas liturgi minggu depan, ordinarium bahasa Indonesia, baca lagu dan doa di perjalanan masih Mudika Wawan minggu benar kita. Mistingat kelompok 2 dengan nama Ana Mincetenoye
Selpina Tenoye Abraham Dege. Pembina kami Ibu Katakes Angelina Gobay dan Magdalena Gobay. Yang ketiga, doa kompas pada hari Kamis sore di Emawa Kompas Via Moma dipimpin oleh Bapak Selpianus Naipa dan Bapak Samuel Gobay. Kompas kedua di Emawa Kompas dipimpin oleh Ibu Angelina Gobay. Kompas saya itu dia mau kompas dipimpin oleh Ibu Helena Dede. Kompas Wodeba dipimpin oleh Bapak Deki, Mama Martina dan Apollo. Yang keempat, pendalaman kitab suci pada hari Jumat bersama Bapak Katekis Samuel Gobay. Pengumuman tambahan itu bermana kerja bakti untuk hari Selasa yang lain masih lanjutan untuk ini yang pokok ini hari Selasa Rabu untuk dikawinnya kedua. Kemudian informasi yang pertama itu kemana kita berikan kepada panitia pembangunan, pada Bapak kami mempersilakan. Jadi kemana itu ini pia atapan kulewat ban pia atapan itu ini moga rumah ida rumah semen rumah tu moga rumah ida rumah semen rumah tu kapan rawa Nawala yo. Semen beruyama, ida uyama kaya mone terpadan, berani lagi. Bangunan berlaku mai, tai nela apa. Ani dan semen satu, ani yang mau berungi. Anda ni mau di kau, itu tua di hati apa? Ani mau berani berapa? Setiap orang mau malah dia terpadan, ini orang mau orang lagi pun dia apa? Orang ini mana? Biaro, yang ay kerja dia dua cuma ayo, yang ay kita, orang itu putar mereka, kelihatan. Kalau masih dia tu untuk mahasiswa kita. Amun coba ada apa yang itu, demo mahasiswa kita. Kalau itu mata negeri kita, kasaluran uang bicara, kita hai, yang punya, yang ada mayami. Kalau biara mana? Bicara mengenai jawaban hari Sabtu, hari Selasa lagi Dewan Tawaran Mario Ketua Komite Parlemen Tawaran Mario Imam Mabori Matodo hari Selasa dia mau ibu matanya. Mogoi depan mari. Putar kok orang itu nyata aja orang iya orang depan kita yang aja cuma itu nanti yang lagi juga yang ada sekretariat yang lagi dari depan dia mari pasti main no itu memang tidak mari depan orang yang aja yang itu orang putar tay ada tay udah tahu dari nama saya
panitia sebagai panitia pembangunan budaya sebagai komisi pendidikan mana. Yang mana tapi ini dia ada dapat orang saudara dan betul saudara kan. Tapi mana itu mereka budaya Allah. Orang mana ijazah itu tahun 2020 itu mana ijazah bukan ijazah yang biasa kami terima, tapi ijazah yang akan diterbitkan itu adalah ijazah digital. Ijazah digital dia guys, kalau ya baik, kelas 3 terbaik, tetapi sekali ujian orang nilai langsung orang ijazah langsung orang ya baik. Tapi terbaik. Oleh komisi pendidikan mana tidak boleh tapi dia mana. Ini yang mana orang dia. Udah mulai. Yang berikut kepada panitia ulang tahun dan pasca. Ini panitia mana? Panitia yang utama itu masih 1 minggu tahun ini sekarang sudah masuk prapaskah, masa persiapan. Iya lah. Dari kewaran kami dah mulai metawi ke. Yang ada kumpul-kumpul. Kalau 200 tuh, ini yang mulai. Hari ulang tahun 100, utama pasca 100, 200, dan semua ada daftar. Coba dia mulai kali. Samoyo ya. Orang yang berikut ketua Mudika. Mana api ini? Secara pribadi atas nama Ketua Dewan menyampaikan atau memohon maaf kepada saya, mungkin minggu ini saya tidak kerja karena ikon aja di bagaimana panitia udah mulai itu kita ke Uskupan Timika kita mendapatkan uskup baru, uskup terpilih atas nama Bernardus. Tahu yang lengkap Oesa iya
Iya, aku mau tadi bawa ke dia, awe dia kurang lah. Dia ini uskup baru yang dapat dipedoa dia. Ini beberapa patah semangat ya karena Bapak Martin tidak dapat. Ini ya lain awal tapi ini kan jadwal, jadi bukan terlihat tunjuk bahwa uskup ini dia. Bukan damai narusa, Martin jarang gitu, dia kenapa dia kawan dia selesai. Kita terima kasih atas mendapatkan uskup baru di Keuskupan Timika. Udah mengakhiri pengumuman ini, saya menyampaikan seluruh umat yang hadir kesempatan ini dan petugas-petugas liturgi hari ini, para pastor, para katekis, mistinar. Saya menyampaikan terima kasih. Ini makhluk, sampai jumpa minggu depan. Baik. Ada sukacita? Masih ada pengampunan? Harus siap mengampuni kita. Baik. Dalam gereja Katolik juga mereka Keitia Yepie Nigo Maklia Hopo di masyarat ewarto Utopok be Hewan paroke yang itu kaya nasyarat pada itu kaya Beu Okai pouda ni maya ini ya ka uskup keuskupan Timika ka dewan megaro kaya di kumau wane waktu Roma kota Nilia Marati ya kaya waktu Papua kota Niwawo di kumau gereja katedral Tiga Raja maka Pater Administrator Diocesan Timika Pater Martin Tuayo kuda ya bati kita Korea to tiada eko ini ya kau uskupi eka ke Pater Bernardus B atau dia kaya makida kaya Bowit was di kalau saya nanti kita perbaiki OSA baru OSA apa itu mah baru OSA di kaya kama kaya to bahwa pada minggu beda minggu di iki siapa iki iko niat to siapa ini tahun di bama awal tua di bama Pater Administrator Timika Pater Martin Tuayo opai tidak miloni makanya ke cara opai ko rupa ko me ewa kodo eka yamaki kodan kita tiap eka to ko be kodo ya opai ya ka pete tai ma opai ya ka sekolah citama opai ya ka di mana ye pia hima ya wa ya maki tiap hari ko itu kayak tai balewa kalau gereja Katolik bakal waduh ketaro ko dokter dan keke pamiok magister dan ke pendidikan do ko jadi to kayak ko topita do udah makan topito ko be ko yo ka kaya ka pengalaman kerja kaya cita ya kami dan cita ina wita bepewa wita eke dan itu kena. Kau dah makai keto kau bepewa kau ya kau
pega takau mito keina. Iko doko lima. Epi yado. Pia kaiko yado tai bagai kako. Ini ko iyo pini ko lima te me yo ko. Iyo pini ko lima te. Pia kaiki. Okaiki iyo pini ke be kikai da ko pai mi o to ya. Pai vegena tai bagai ka vegeni ya kai ni pai. Ki Mario ka, kai ke da ka. Ikuma vega do ko le do kai do ko tia do ya do tia kai. Be pikari ke kai ki wada kato dan ke ni. Gapai ya. Tia kai ki pepe wa paus ni paus pira. Veni ya kai. Ikuma ngeka ya pai. Tia kai ko ini umat bareko. Ini ada doa ini mete. Ini metu makarainya kok. Epa pitokai, kuma pitokai, me pitokai. Meu ini me kongso nani lado. Ini yang mena topai kire gado. Meu. Bro, coba beri kami itu apa? Mereka topai. Kodea megene tai bagai tokai tai bagai uatame ya dinu menia kai dan kai gemigo toan tia kai siara ewa kai ke pepe mia veri pai ika ko uatame muta kai tuai mari kita uatame muta tuai tia kai ko iba beyo dia mena to te ko ya me ya kai wo panitia pembangunan ini negara ko itu ina na ko mena ka kaitia ina na ko mena ka kaitia na mo mena ka na kai te tai cima ya kai go yo kaitia ko kai ko udah ni maya. Okai kimigo ni makai pagkorea kai tai bageko ini ya patogai bageko. Kako ini umat bageko Mario sembayang makai. Kong togai to Mario ini Papua makai koko. Mana umina? Weke umina. Iye umina. Enana ewa peu komaka domina wado tige kete Nigo ni makete dokare okoy na ni biuta paira nigo ni makai ni gai itane wite tako ini ako sembayang akan makai hito gai hito gai ikia ada amin ya mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan pemimpin yang kita rindukan selama 5 tahun 7 bulan di kehidupan kita. Semoga Tuhan jugalah yang menyertai tugas pelayanan kegembala di kehidupan kita ini. Demikian dari saya. Besok Nurika akan pergi camping di Madi camping Netewita bahwa ini makitai mereka ini makitai mereka catatan sebagai amanah cuma renungan dan navigator kayak makai di daerah toko Dewi baik, kodaya apa ya? Bisa naik pedo doa naik itu. Dilo ni makai sirai bagai kami di daerah Nina Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian.
dalam menjalankan tugas-tugas kita selama masa Prapaskah dan teristimewa dalam minggu ini, dan secara khusus lagi menyertai para mudika yang akan menuju Kawahumadi dan akan kembali lagi. Dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup buka Madagaskar 378.